Well, thank you very much. It's great to be with the President of the European Commission and a woman who's highly respected, I have to say. Amerika Serikat baru-baru ini mengenakan tarif sepihak sebesar 10% untuk semua produk impor yang mulai diberlakukan pada hari Sabtu yang lalu berdasarkan keputusan Presiden Donald Trump. Sebagai respon, China segera menerapkan tarif 34% untuk semua barang impor asal Amerika. Lalu bagaimana dengan respon dari Uni Eropa? Tarif 10% adalah tarif minimum yang diterapkan untuk semua negara. Dalam pidatonya saat pengumuman tersebut, Trump menunjukkan sebuah bagian yang mencantumkan negara-negara yang dikenakan tarif lebih tinggi, termasuk China, Uni Eropa, dan Vietnam. Masing-masing negara tersebut dikenakan tarif sebesar 34%, 20%, dan 46%. Beberapa negara lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, India, Kamboja, dan Taiwan dikenakan tarif impor sebesar 24%, 25%, 26%, 49%, dan 32%. Sementara itu, tarif dasar 10% tidak berlaku untuk Kanada dan Meksiko, karena kedua negara ini sudah menjadi sasaran tarif pada masa jabatan Trump sebelumnya. Mengapa Trump menerapkan tarif-tarif ini? Secara praktis, tujuan dari tarif tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Tarif ini juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan masuknya barang-barang tertentu. Trump berpendapat bahwa tarif ini akan mendorong konsumen di Amerika Serikat untuk membeli lebih banyak produk buatan dalam negeri, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian negara dan jumlah pajak yang terkumpul. Namun di balik kebijakan ini secara politis, Trump berusaha memperkecil kesenjangan antara nilai barang yang diimpor ke Amerika Serikat dan barang yang diekspor ke negara lain. Trump mengklaim bahwa Amerika telah dieksploitasi oleh penipu dan dirampok oleh negara-negara asing. Misalnya, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan sebesar 235 miliar dolar Amerika Serikat dengan Uni Eropa pada 2024. Defisit perdagangan yang besar ini telah menguras basis manufaktur Amerika dan menghambat kemampuan negara untuk memperbesar kapasitas manufaktur domestik yang lebih maju. Oleh karena itu, tarif ini bisa dianggap sebagai bentuk balas dendam terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Teknisnya, semua negara dikenakan tarif minimal 10%, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang Amerika dikenakan tarif lebih besar. Tarif yang diterapkan oleh Donald Trump diperkirakan akan mencakup sekitar 70% ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat, yang totalnya bernilai sekitar 585 miliar US dollar pada tahun lalu. Jika tarif ini diberlakukan, akan ada dampak signifikan terhadap harga barang di pasar. Lalu bagaimana Uni Eropa merespon kebijakan ini? Jerman mengambil sikap tegas terhadap kebijakan Trump. Melalui mantan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Jerman mengkritik tajam keputusan tarif Trump, menyebutnya sebagai serangan terhadap tatanan perdagangan internasional yang sudah mapan. Scholz menambahkan bahwa seluruh ekonomi global akan merasakan dampak negatif akibat keputusan yang dianggap kurang dipikirkan matang. Begitu juga dengan Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck yang menyerukan agar Uni Eropa bersatu melawan tarif Trump. Perancis tidak kalah keras dan mulai mempertimbangkan untuk menyerang balik dengan mengenakan pajak terhadap layanan digital. Mereka juga mengusulkan pengaturan lebih ketat terhadap penggunaan data oleh perusahaan besar teknologi Amerika Serikat. Pemerintah Perancis memperingatkan bahwa jika kebijakan ini tidak diambil, risiko pelambatan ekonomi akan sangat besar dan dapat mengurangi PDB Perancis lebih dari 0,5%. Sementara itu, Inggris memilih pendekatan hati-hati. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, enggan mengkritik Trump langsung atas kebijakannya, memilih bernegosiasi untuk kesepakatan yang lebih menguntungkan. Namun produsen mobil mewah Inggris, Jaguar Land Rover, segera menghentikan sementara pengiriman ke Amerika Serikat hingga ada kejelasan regulasi tarif. Namun secara keseluruhan, Uni Eropa mendorong persatuan dalam menghadapi kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Trump. Uni Eropa kemungkinan besar akan menyetujui serangkaian tindakan balasan yang ditujukan pada produk-produk tertentu yang diimpor dari Amerika Serikat sebagai respon atas kebijakan tarif yang dikenakan. Komisi Eropa yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kebijakan perdagangan Uni Eropa telah mengusulkan kepada negara-negara anggotanya untuk mengenakan tarif tambahan pada jumlah produk asal Amerika Serikat sebagai balasan atas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump. Komisi Eropa mengajukan tarif sebesar 25% terhadap berbagai produk dari Amerika Serikat.
Prancis dan Inggris telah mengumumkan bahwa mereka akan mengordinasikan tanggapan mereka secara ketat. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa merupakan pasar utama bagi barang-barang dari Amerika Serikat, seperti ponsel, bahan makanan, dan barang-barang keperluan sehari-hari. Ada kemungkinan besar produk-produk ini akan dikenakan pajak oleh Uni Eropa sebagai respon terhadap kebijakan tarif yang diterapkan Trump. Namun Komisi Eropa juga telah membuat beberapa perubahan pada daftar produk yang akan dikenakan tarif. Beberapa produk sensitif seperti bourbon, wine, dan produk susu dicoret dari daftar tersebut setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif balasan sebesar 200% terhadap minuman beralkohol dari Eropa jika tarif terhadap bourbon diterapkan. Ancaman tersebut sangat mempengaruhi negara-negara seperti Prancis dan Italia yang sektor industri anggurnya akan terdampak cukup besar jika ancaman tersebut menjadi kenyataan. Langkah balasan Uni Eropa ini tidak hanya terbatas pada pengenaan tarif tambahan. Pada 1 April, Uni Eropa juga memperketat perlindungan impor baja dengan mengurangi kuota impor sebesar 15%, bertujuan untuk melindungi industri baja dalam negeri dari limpahan produk yang kehilangan pasar akibat tarif Amerika Serikat. Meskipun sudah menyiapkan langkah balasan, Uni Eropa tetap menegaskan bahwa mereka lebih mengutamakan penyelesaian melalui dialog dan negosiasi. Para Menteri Perdagangan Uni Eropa sepakat untuk memprioritaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat guna menghindari eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang. Sebelum tarif AS diumumkan, Uni Eropa telah menawarkan kesepakatan Zero for Zero untuk menghapus tarif pada mobil dan barang industri lainnya. Namun tawaran ini ditolak oleh Amerika Serikat yang melihat tarif sebagai alat korektif bukan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Uni Eropa telah memperlakukan Amerika Serikat secara tidak adil, terutama dalam hal akses pasar. Menurut Trump, Uni Eropa enggan menerima mobil-mobil dari Amerika, sebuah kebijakan yang menurutnya sangat mirip dengan sikap Jepang. Selain itu, Trump juga mengkritik Uni Eropa yang tidak mau menerima produk pertanian dari Amerika Serikat. Sebagai respon terhadap hal ini, Trump menyebutkan bahwa proposal pembebasan tarif untuk produk industri termasuk mobil tidak akan cukup untuk mengatasi defisit perdagangan yang terus membengkak antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika negosiasi gagal, tarif dari Trump akan jadi pukulan langsung bagi ekonomi Eropa, terutama negara industri kuat seperti Jerman dan Prancis. Ekspor mobil, mesin, dan komoditas unggulan lainnya akan menemui hambatan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat, mitra dagang utama mereka. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Eropa bisa melambat hingga setengah poin. Di saat yang sama, konsumen Eropa kemungkinan harus menghadapi kenaikan harga produk Amerika Serikat, seiring diberlakukannya tarif balasan terhadap barang dagang seperti daging, teknologi, dan produk konsumsi lainnya. Di Amerika Serikat sendiri, efek domino mulai terasa. Meskipun kebijakan tarif dijual sebagai upaya menghidupkan industri domestik, biaya produksi justru melonjak karena naiknya harga bahan baku dan komponen impor dari Eropa dan Asia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan investor. Dampaknya meluas secara global. Perubahan rantai pasok akibat tarif memicu keterlambatan produksi dan distribusi, terutama di negara berkembang, yang bergantung pada ekspor barang setengah jadi. Jika ketegangan tarif terus berlanjut tanpa solusi diplomatik, dunia beresiko menghadapi perlambatan ekonomi yang serius. Singkatnya, kebijakan tarif yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat posisi Amerika Serikat justru bisa mengguncang tatanan ekonomi global. Kini dunia menunggu apakah diplomasi masih mampu meredakan konflik ini, atau kita sedang menyaksikan awal dari babak baru perang dagang yang bisa mengubah arah globalisasi dalam dekade ini. Untuk mengatasi defisit perdagangan yang terus membengkak antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, Trump memiliki kartu tawar kuat energi. Ekspor LNG dari Amerika Serikat telah menjadi alternatif bagi Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, yang digunakan Trump untuk merombak hubungan dagang antara kedua belah pihak. Di tengah ketegangan energi pasca invasi Rusia ke Ukraina, ancaman Trump untuk membatasi ekspor energi ke Uni Eropa menjadi tekanan strategis yang efektif. Dalam situasi ini, Uni Eropa tak punya pilihan selain membeli energi dari Amerika Serikat. Trump ingin memastikan pembelian energi ini setara dengan defisit perdagangan, menjadikan energi sebagai senjata tawar dalam negosiasi perdagangan lintas Atlantik.